Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Yasmin, saudara S2 SIP. Di video kali ini akan berbicara tentang pertemuan kelima di mata kuliah pemrograman dan berkelanjutan. Nah, di sini kali ini kita udah masuk di routing, di mana routing ini memungkinkan kita untuk melakukan navigasi antar halaman. Nah, perintah pertama yang kita lakukan adalah untuk menginstal project React DOM versi terbarunya yaitu 6. Nah, jadi apa sih fungsi dari kalimat ini, perintah ini? Jadi perintah ini tuh diperuntukkan untuk menginstal versi 6 dari React Router DOM ke dalam project React kita. Jadi itu React Router DOM itu adalah sebuah library yang memungkinkan kita untuk membuat navigasi antar halaman atau routing di aplikasi React berbasis web. Nah, jadi banyak hal ya banyak sekali keuntungan dari versi terbarunya ini yaitu 6. Yang mana tuh kita dengan React DOM ini kita melakukan navigasi antar halaman tanpa reload atau istilah lainnya itu adalah single page application. Kemudian kita bisa mengatur URL dan menampilkannya sesuai komponen tertentu. Dan terakhir menyediakan fitur seperti route, link, navigate, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembuatan halaman. Nah, sebelum itu kita akan membuat sebuah folder baru di dalam SRC juga. Namanya itu adalah page. Di dalamnya itu kita pertama membuat sebuah halaman baru, dashboard. Ini nggak sama kayak kemarin ya. Oh ya, kan Jasmine di pertemuan kemarin gagal. Jadi di pertemuan kelima ini Bapak mengasihkan file atau folder yang benarnya. Jadi yang pertama itu kita membuat sebuah halaman baru, namanya itu adalah dashboard. Di dashboard ini kita hanya return sebuah heading dengan tulisan welcome to the dashboard dengan teks ukuran 2XL dan juga paddingnya adalah 4. Kemudian kita ke users. Selain dashboard, kita juga membuat users. Nah, di users ini sebenarnya sama kayak tadi, cuman di sini ada nested. Di sini ada nested routing terhadap profile dan juga settings. Nah, masing-masingnya ini, jadi itu nanti dianalogikan kayak di halaman users itu ada sub halaman lainnya, yaitu ada profile dan juga settings. Nah, masing-masing dari ini juga memiliki file, yaitu user profiles yang hanya return kalimat ini adalah halaman user profile, dan untuk user setting sama, bedanya hanya di sini aja. Kemudian akhirnya kita lakukan nested routing ya, menggunakan navlink. Kemudian ada outlet juga. Nah, di sinilah fungsi tadi si npm install react router DOM 6 tadi itu. Kemudian setelah membuat users, kita akan membuat produk. Di products itu ya kita kayak hanya return aja untuk heading 1 tulisannya product management page. Tetapi nanti konten dari products itu Jasmine ganti jadi product card. Oke. Setelah itu kita akan melakukan update terhadap file sidebar yang ada di folder komponen. Nah, jadi ini. Nah, jadi sidebar itu nantinya akan muncul eh, dalam yang menyamping seperti ini sidebar. Di dalamnya itu kita lakukan juga penginputan ini ini icon ya. Nah, untuk React router DOM-nya itu kita mengimport nothing. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan inisialisasi terhadap variabel base class dan juga active class. Active class ini adalah kondisi di mana kalau kita berada di halaman, maka hovernya akan hidup. Base class itu eh, kemudian ada function handle. Ini adalah function di mana kita menerapkan navigate untuk mengarahkan ke halaman dashboard. Jadi fungsi dari function handle logout itu akan mengarahkan ke halaman dashboard yang mana nanti akan dipakai oleh komponen logout, button logout. Nah, yang pertama itu kita ya ini. Nah, jadi di dalamnya itu ada div ya, div, kemudian adalah image. Nah, di sini tuh Jasmine letak gambar karena FYI
untuk pertemuan kali ini Jasmine sudah menyesuaikan dengan project capstone-nya. Capstone. Ya, project besar 5 mata kuliah itu. Karena kami mengambil tema coffee shop, yaitu Tomorrow Cafe. Nah, di sini Jasmine tambahkan image. Jadi di sidebar itu nanti pertama itu ada image dulu, kemudian diikuti oleh komponen-komponen list lainnya seperti dashboard yang diterapkan link. Ketika diklik dashboard maka akan mengarahkan, maka dia akan hidup tuh aktif di base class-nya. Base class-nya itu aktif dengan background orange 100. Kemudian ini icon, ini kalimatnya. Begitupun juga dengan users dan products, juga dengan login. Login ini perintah selanjutnya mengikuti referensi dari Figma. Nah, ini tadi logout ini Jasmine arahkan dia ke menggunakan ref. Jadi span ini Jasmine bungkus menggunakan tag A atau link ya, yang mengarahkan ke halaman login. Nah, kemudian kita akan melakukan update di file mcsx. Nah, setelah kita buat sidebar tadi, di halaman mcx ini kita lakukan update, yaitu menambahkan baris import browser router ini yang asalnya dari React Router DOM yang udah kita install tadi itu. Kemudian kita akan melakukan return dengan tag router. Nah, ini tadi tuh yang dari React Router DOM tadi. Di dalamnya ada sebuah div, jadi disusun. Dia itu kayak membentuk sebuah kerangka. Yang pertama itu ada sidebar, kemudian header, diikuti roots, dibungkus dengan roots lagi, yang mana roots ini untuk mengarahkan ke halaman-halaman. Misalnya kalau linknya uh, cuma slice aja atau kosong, tidak ada tambahan perintah lainnya akan mengarahkan ke halaman login. Jika dia bintang, bintang ini diartikan sebagai kalimat sembarangan. Jadi di paling akhir itu diikuti oleh kalimat sembarangan gitu. Terus tidak ada sesuai dengan aplikasi, maka akan mengarahkan ke halaman not found atau 404. Ini juga perintah latihan juga di kelas. Kemudian kalau dashboard dia akan mengarahkan ke halaman product card. Jadi Jasmine harusnya ini nggak kayak gini, tapi Jasmine mengarahkan ke halaman product card. Kemudian users itu users. Nah, ini tadi tuh nested link. Jadi si users ini punya halaman. Jika diklik, nanti itu ada tampilan perintah, ada tulisan profile, ada pilihan profile. Nanti kalau diklik akan outputnya itu adalah isi dari file user profile. Itu pun juga dengan setting. Kemudian ada login, register, products, dan juga products ID. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengimport setiap file-file yang baru kita buat tadi di dalam folder page. Nah, mungkin kita langsung aja ke product card. Jadi itu nanti product card ini akan ditampilkan di halaman dashboard dan juga halaman products. Nah, jadi di product cards itu cuma menampilkan sebuah card atau div gitu. Isinya ada foto, kemudian nama, namanya, kemudian keterangan atau deskripsi harga, kemudian ini eh, ada icon dari bintang-bintang kalau menurut rating gitu. Ini jumlah misalnya kayak orang yang merating itu ada berapa. Kemudian di sini diikuti oleh button tambahkan. Nah, button tambahkan ini Jasmine letak dia menggunakan last name text right. Jadi kan teman-teman Jasmine nggak nangkep kan ya kalau fungsi Tenwheel itu jadi memudahkan kita dalam mengarahkan. Jadi cukup dengan class name kita klikkan perintah maka dia akan mengikuti gitu dengan backgroundnya orange. Nah, ukuran teksnya adalah 14 pixel, font bold, dan ini adalah radius.
Oke, ini sama, cuma beda isinya aja. Lebih copy, copy paste gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ke bagian ke pembuktiannya aja kali ya. Jadi project, npm, run. Nah, jadi ketika kita pertama kali mengakses link localhost-nya, aplikasi ini akan mengarahkan ke halaman login karena Jasmine udah setting tadi jika dia baru pertama kali atau cuma slice aja akan mengarahkan ke halaman login. Jadi di halaman login itu ada inputan email, password. Ya, kalau diklik masuk akan mengarahkan ke halaman dashboard. Nah, jadi selain button ada link buat akun, belum punya akun. Jadi mengarahkan ke halaman register. Ada inputan email, username, juga password. Tapi ini belum berhubungan dengan database ya. Nah, ketika diklik tombol tombol eh, tombol apa namanya? Tombol daftar ini, ketika diklik akan mengarahkan ke halaman login, ke halaman login. Ketika halaman login itu diklik lagi, maka akan mengarahkan ke halaman dashboard. Karena sesuai perintahnya, ketika si halaman login itu, login mana dia? Login, kan ya di login itu Jasmine deklarasikan function handle yang menavigate dashboard dan function handle register untuk menavigate atau mengarah ke halaman register. Kemudian dia diklik ditambahkan di button masuk dan juga link untuk kata-kata buat akun. Nah, jadi nih setelah ke login kita mengarahkan ke dashboard users itu ini tadi sub halaman menampilkan isi dari masing-masing eh, pilihan. Kemudian produk ini sama isinya dengan dashboard yaitu tentang si produk card. Nah, kalau kita klik dia asal-asalan kayak dia akan mengarah ke halaman halaman not found. Nah, di halaman not found ini kita tambahkan function handle back to dashboard. Navigate ke halaman dashboard, kita import use navigate dari React Router DOM, import juga image, mengambil gambar dari folder gambar yang udah import sebelumnya. Kemudian ya ada button yang ketika diklik akan mengarahkan ke halaman dashboard. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini gambar yang disimpan tadi. Ketika diklik, sepertinya Anda tersesat kembali ke dashboard, akan mengarahkan ke halaman dashboard. Nah, untuk halaman dashboard ini ya kayak nambahin ini aja. Gambar, kemudian nama dari produknya apa, kemudian deskripsinya apa, harganya berapa, dan juga ratingnya. Nah, ini bintang-bintangnya bisa kita atur tadi yang di bagian SPC tadi. Product card. Nih, bisa kita ini. Ini yang kosong, yang mati, harusnya orang dan hidup. Oke, kemudian oke, ini dia tadi ya bagian sidebar. Jadi susunannya harus sidebar. Kita dia sembilan sidebar. Oh, ada gambar. Diikuti oleh list dashboard resource product juga login. Terakhir itu ada eh, button logout. Di sini buat logikanya ketika diklik logout, maka dia akan mengarahkan ke halaman login. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.